Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nanti saya mengharapkan Anda mencari soal akuntansinya yang terbaru ya. Nanti data itu dihapus, nanti diisi yang baru lagi. Ya. Yang kemarin lanjut. Transaksinya yang baru, tapi file yang kemarin kalau sudah benar itu datanya dihapus saja nanti. Nanti saya bantu cara menghapusnya. Ya. Nah, sekarang lihat demo saya dulu ya. Kebetulan saya ngambil file yang si Farah, tapi namanya sudah saya ganti sekarang, namanya kuliah 13. Ya. Ya. Oke, lihat demo saya dulu nanti di Nah, diperhatikan. Ini tampilan di layar. Kemarin pekerjaan Anda sudah selesai sampai membuat neraca saldo. Lalu laporannya Anda buat dengan Microsoft Excel. Nah, itu kemarin yang saya suruh. Alhamdulillah banyak yang berhasil. Nah, sekarang saya akan membuatkan dengan kelanjutan ini, yaitu bagaimana kita membuat pertama jurnal umum, kemudian buku besar, dan sampai laporan keuangan, yaitu laporan neraca, laba rugi, dan perubahan modal. Nanti akan kita pelajari hari ini. Oke, kita lihat demo saya dulu ya. Nah, kita mulai langsung untuk membuat jurnal umum dulu. Oke, kita buat query-nya. Create, query. Nah, ini muncul semua, diaktifkan, di-add, luar itu. Nah, untuk kebutuhan jurnal umum, kita perlu ngambil tanggal, ya, kemudian ngambil keterangan, ya, terus ngambil referensi. Kalau referensi kita nggak ada sekarang, ambil aja nomor perkiraan. Nomor perkiraan itu nomor perkiraan yang di sini. Kemudian diambil jumlah, kemudian debit kredit. Nah, itu tampilannya. Lalu ini saya susun, nah tampil ini. Nah sayang kemarin siapa namanya ini si Farah, dia tidak mengisi keterangan. Jadi, makanya seperti ini dia. Harusnya dia isi keterangan. Ya, nah ini setoran. Nanti saya isi di situ, jangan di situ. Oke, ini namanya kita simpan query jurnal umum. Nah, oke, ya. Nah, satu siap itu kita buat report, create report wizard. Ambil dari query jurnal umum, kita pindahkan semua. Next. Ini jangan ada tanggal keterangan di atas, kita anggap biasa saja. Next. Sudah pindah dia semuanya tanggal keterangan kemudian jumlah debit kredit. Next. Terus next. Bentar, kalau ada bertingkat ya harusnya enggak. Nah, jurnal. Jadi pilih jurnal nanti ya. Saya ulang, nanti kacau. Mulai pilih query jurnal umum, pindahkan. Sudah pindah next. Ini bertingkat, dia pilih kelompoknya. How do you want to view your data? Klik jurnal. Jurnal ya. Kemudian next saja. Dan next lagi. Nah, ini biar tabuler. Kemudian next. Kemudian pilih tampilan yang Anda inginkan. Nah, tentunya masih bisa di-style nanti sesuai dengan kebutuhan. Ini laporan jurnal umum. Finish. Nah, ini angkanya terlalu kecil, masih bisa di-style. Tolong suaranya di mute ke bagi yang enggak. Ya, ini seperti ini. Ya, tanggal, keterangan. Nah, keterangan masih kosong, nanti bisa di-style isinya.
Nah, ini mengatakan debit kredit ya. Oke, sudah. Ini sudah. Berarti sudah selesai. Close. Jadi semuanya sudah ada. Nah, itu dia. Oke. Nah, sekarang sudah selesai untuk jurnal umum. Saya close all. Nah, sekarang kita buat apa lagi? Membuat buku besar. Create, query, sorot ini semua, add, close. Nah, kita tarik lagi, kita lihat contoh format ini. Buku besar, laporan buku besar. Nah, untuk buku besar, yang pertama itu adalah ambil nomor perkiraan, nama perkiraan, kemudian referensi bisa kita mau masukkan nomor bukti juga boleh. Kemudian jumlah, lalu debit kredit. Jadi saya ulang. Ini ada yang tinggal saya ya. Nomor perkiraan, tanggal keterangan belum lagi nih. Ini saya ulang, tanggal, kemudian keterangan, tanggal, keterangan, sudah keterangan, baru nomor bukti yang ada di jurnal. Terus jumlah dan debit kredit. Oke, itu kita run keluar seperti ini. Ini keterangan masih kosong ya. Kita masih menantikan. Nah, sekarang ini tampilan di query seperti ini, tetapi nanti kita akan kelompokkan sebagai nomor perkiraan. Buku besar. Oke, saya biarin aja. Kita mau buat laporan buku besar. Report, besar, next. Nah, ini sudah otomatis nomor perkiraan, nama perkiraan. Next. Kita next lagi. Kemudian summary option, kita klik jumlah. Kemudian next. Nah, tampilannya ambil yang outline. Kemudian finish. Bukan finish, next dulu ya, pilih. Nah, mana maunya silakan, next. Ini laporan buku besar. Nah, sudah. Ini terkelompokkan berdasarkan buku besar atau nomor perkiraannya. Ini juga masih bisa kita desain sesuai kan dengan keinginan Anda. Nah, seperti itu. Ya. Ini keterangannya nggak ada, ini bisa di setel. Ini yang membuat angka nggak kelihatan. Ya, keterangan diisi nanti. Ini ganti
total saldo. Nah, ini kita tandai supaya Anda paham nantinya. Oke. Kedua, yaitu laporan besar dan jurnal umum. Nah, ini saya close. Nah, sekarang kita membuat ada lagi. Membuat laporan. Nah, tapi Anda harus paham dulu, membuat query-nya dulu. Nah, query apa yang kita harus buat dulu? Yaitu query pendapatan dan query biaya. Kita lihat, klik, query, sorot lagi, get, close. Nah, ambil nama perkiraan. Nah, tentunya kita ngambil jumlah. Ya, kalau sudah ini kita simpan. Query pendapatan. Oke. Lalu di sini kita lakukan semacam klik ini total. Kemudian di samping kanannya ada pilihan sum. Save kembali atau run. Nah, ini kenapa keluar semuanya? Karena kita belum lock. Harusnya kita kunci. Kalau yang untuk pendapatan itu kodenya 4. Jadi kita ketik 4 pakai tanda bintang. Otomatis akan berubah. Nah, ini yang tampil lagi. Jadi tadi sengaja loss itu karena belum kunci. Itu query pendapatan. Sekarang query biaya. Create, sorot lagi ini semuanya. Caranya sama tapi apa bedanya? Nomor perkiraan, jumlah. Nah, perhatikan ini kriterianya 5. Pakai bintang. Nah, otomatis nanti ini kita total lagi ini pilih sum ya, lalu kita run, otomatis biaya semua. Nah, kebetulan biaya hanya satu contoh punya si Parah ini ya, oke. Nah, ini saya save, ini query biaya. Oke, sudah ada query pendapatan dan query biaya. Nah, guna ini apa? Kita akan membuat semacam laporan laba rugi. Nah, bagaimana buat laporan laba rugi untuk ini? Nah, tentunya kita membuat dalam bentuk report. Nah, untuk ini bisa kita sajikan dalam bentuk pembuatan report. Create report wizard. Nah, ambil query pendapatan dulu. Ini pindahin semua. Kemudian next. Next saja. Next lagi. Ini nah, pilihannya biar aja yang tabular. Next. Ini mana yang mau Anda pilih, silakan nanti. Ya. Kemudian next. Lalu ini modified. Finish. Nah, ini namanya query pendapatan, tetapi ini sudah berada di laporan. Jadi saya ganti nanti save-nya. Biar aja dulu. Ini namanya, bentar. Ini kita setel. Terlalu kecil. Pendapatan, lalu fontnya kita ambil 14. Nah, judulnya kita buat label adalah laporan laba rugi. Nah, itu caranya untuk buat judul ini. Oke, save.
Nah, sekarang ini baru pendapatan. Nah, lalu berapa total pendapatan nanti kita buat di sini. Nah, di text box, saya buat rumus. Ini buat total pendapatan. Oke, ini rumusnya apa? Sama dengan sum, kurung kurawal peta, fix sum of jumlah. Balas lagi untuk kurungnya. Jadi, sengaja saya beri warna huruf supaya Anda paham nantinya. Oke. Nah, sekarang kita mau menampilkan biaya-biaya lagi. Nah, caranya gimana? Dalam posisi seperti ini, Anda cari ini, aman bottom-nya, subform report, letakkan di sini. Nah, tampil seperti ini, perhatikan. Ini dibiarin aja, use ini, next lagi. Ini Anda pilih query biaya, gitu. Ya. Nah, kemudian pindahkan ini, next. Ini ada pilihan, tapi yang choose from of list, yang Anda pilih noun. Noun sudah diklik, next. Ini kita bisa membuat, ya, query-nya dibuangkan, ini biaya aja buat. Terus biaya report, boleh. Tuh. Nggak boleh diganti katanya. Jadi kita kembali dulu, next, ya, biar aja finish. Nah, seperti itu. Ini saya tarik. Ini diperhatikan di sini. Saya besarkan ini dulu. Ini baru bisa diganti. Biaya. Nah, itu saya kasih biaya kuning. Jelas kuning ya. Oke. Ini saya tarik, saya katakan prosesnya. Import header, sudah. Nah, di sini kita bisa membuat lagi report footer-nya, yaitu text box-nya. Text box lagi, letakkan di sini. Total biaya, ini rumusnya sama dengan sum, kurung, ini lagi, sum of
jumlah. Turun lagi. Nah, oke. Ini sudah selesai untuk total biaya, tapi posisinya di mana nih? Terlalu jauh ya. Oke, ini biaya, saya merahkan. 9, jadi 9 aja lah dulu. Oke, itu sudah ketemu total biaya. Sekarang bagaimana mencari laba ruginya? Kita ambil lagi nih text box, letakkan di bawah ini. Dan ini diketik apa? Laba rugi, atau disilakan R_RI. Tuh. Nah, sekarang kita kurangkan sama dengan sum of jumlah kurang sum of jumlah lagi. Harusnya dibedakan nih supaya tidak bingung. Oke, ini sudah selesai. Nah, kita close. Yes, all. Laporan selesai. Jadi ini sudah keluar. Sorry. Salah ganti saya. Kalau video bisa, bukan jadi dua kan? Oh, bukan. Dari dua ke PDF. Nah, kalau kamu, oh, mana? PDF. PDF udah tanya. Besar. Sorry, what udah tanya? Sorry, saya salah ganti. Dia what dulu. Kita ulang lagi, ada kesalahan. Create report wizard, ambil ini query pendapatan. Next, tabular. Ini buat jalan. Ya, pendapatan
query pendapatan. Oke, ini sudah benar, ditunggu ya. Laporan baru bisa ini dia. Ini saya ulang, sudah sampai di sini, kita buat total ini. Bisa dibuat aktiva, pendapatan untuk total pendapatan ini rumusnya sama dengan sum lagi of jumlah. Total pendapatan sum of jumlah. Oke, desain view kita tarik ke bawah buat sub report biaya. Next, pilih query biaya, pindahkan semua. Next, ini pilih none. Next, ini kita finishkan. Biaya
Ini kita naikkan lagi ke atas. Turun dikit supaya kelihatan. Terus ini bisa dirapatkan. Sudah. Terus turunkan ini. Nah, buat lagi rumus seperti yang tadi. Text box lagi. Sama dengan sum of jumlah. Turun lagi. Ini total biaya. Oke, sampai situ. Tinggal membuat laba ruginya lagi. Next box. Ini total laba rugi. Ini rumusnya sama dengan sum of jumlah dikurang sum of jumlah Oke, saya save. Mudah-mudahan berhasil. Laporan laba rugi. Salah di sini. Nah, ini dia. Ini kebetulan 0, tapi ini ada kesalahan. Rumus ini kebetulan sama, harusnya dibedakan nanti. Jadi, kenapa ini 0, dia membaca sum of ini juga. Jadi, kita bedakan nantinya. Jadi, di saat membuat query ini query 1 terus di saat membuat ini harus dibedakan ya, sum apanya dibuat di sini. Tadi kita di query ini langsung satu jumlah saja. Sekarang biaya juga, terusnya ada beda nih. Nanti dibuat kode 1 atau 2 ya. Tadi saya sudah berhasil. Nah, sekarang kita close all. Nah, berarti yang laporan laba rugi sudah, cuma angkanya tidak cocok. Terus nanti yang betul saya sudah kirim itu. Nah, kemudian cara membuat ini lagi. Kita harus buat query aktiva lagi. Sorot. Add close. Ambil di sini perkiraan, nama perkiraan, lalu jumlah. Di sini kita total, ini buat sum, ini dibuat levelnya
satu pakai bintang supaya masuk semuanya. Nah, rekap itu. Ya. Nah, ini yang harus kita bedakan lagi karena ini yang membuat jadi masalah. Saya lihat di SQL view-nya. Nih, di sekarang dibedakan. Ini kita buat aktifan, simpan, aktifan. Oke. Nah, satu lagi create query, sorot ini semua lagi, sorot ini semua, add, close, nomor perkiraan lagi, jumlah lagi. Ini kelompok kriterianya 2. Nah, di sini sum lagi. Sorry. Sini ke sini lagi. Sum. Nah, tadi juga kita harus bedakan kalau nggak bingung nanti ini top simpan. Ini saya simpan query pasifan. Sekarang sudah selesai. Nah, ini data-data yang si Farah juga. Saya close all. Yes. Sekarang kita membuat laporan neraca lagi. Caranya gimana? Sama dengan tadi create, buat wizard, ambil query Aktiva dulu, pindahkan semua, next, next juga, next, tabular biar aja, next, ambil itu aja, nggak apa-apa. Ini namanya kita buat laporan neraca. Finish, selesai untuk neraca aja baru. Ya. Nah, sekarang ini kita desain view. Kita tarik ke bawah. Buat text box. Total aktiva. Rumusnya sama dengan sum buka kurung tot aktiva kurang lagi ini. Oke, selesai untuk aktiva. Kita buat yang pasifa lagi. Ambil yang sub report ininya. Nah, ini kita next kan. Sorry. Ya, next. Pilih yang pasifa. Next. Next. Ini none. Next. Nah, ini kalau nggak boleh dihapus nanti aja. Selesai. Nah, baru ini kita bisa buat di sini. Kiri hilang. Pasifa. Ini juga bisa ditambahkan untuk nanti. Sorry. Nah, diperhatikan ini sudah ada. Nah, cuman sekarang kita mau buat total text box di sini.
Total pasifa. Rumusnya sama dengan sum tot pasifa. Sorry. Oke, ini centang benang lah. Posisinya nggak masalah dulu. Save, kita preview. Nah, ini memang tidak balance karena ada jurnalnya memang seperti itu, tergantung jurnalnya. Tinggal kita merapikan ini. Ya, ini kebetulan judulnya nggak jelas, bisa di setel nanti, bisa view-kan lagi. Atau judul ini kok hilang, harusnya ada itu. Nah, harusnya ada karena warna putih aja. Ini juga. Ini terlalu jauh. Ini sudah. Oke, sampai di sini untuk buat neracanya dulu, modal nanti Anda coba sendiri dulu. Ini sudah sampai di sini. Ya, ini karena nggak balen atau nggak seimbang, karena harus memasukkan berapa berapa ruginya. Jadi kita harus susun lagi. Ya, harus ada proses lagi. Jadi sampai di situ dulu keterangan saya. Jadi Anda pekerjaan Anda lakukan punya Anda sendiri. Mulai membuat dari apa tadi yang perlu Anda ingat, buat query jurnal umum dulu. Query jurnal umum mana nih query. Nah ini sudah tuh buat laporan jurnal umum. Kemudian query buku besar, buat laporan buku besar. Kemudian dibuat query pendapatan, query biaya, lalu dibuat laporan laba rugi. Kemudian dibuat query aktiva dan pasifa, kemudian dibuat laporan neraca. Nah, laporan perubahan modal, itu saya harap Anda bisa mencoba sendiri dulu tanpa saya ajarin. Oke, ada pertanyaan sampai situ? Buka layar Anda semuanya. Buka layar Anda semuanya. Nanti rekaman nananya saya kirim. Nah, nanti ada kesalahan itu juga Anda pelajari ya, di mana saya salah tadi. Coba sebenarnya yang benarnya sudah ada tadi kan. Nah, ini dia. Ini mana masih yang lain, masih ditutup. Nah, ada kira-kira paham maksud saya hari ini semuanya? Jadi kalau kemarin laporannya Anda buat dengan Excel, kalau sekarang enggak, dengan akses langsung. Lewat peran query semuanya. Nah, kalau Anda sudah berhasil, baru Anda ganti data yang hari ini nantinya buat lagi jurnal yang baru. Siapa tadi? Si Farah? Farah mana Farah? Hadir, Pak. Mana Farah nih? Tangannya mana? Bukan tangan Farah mana? Mana Farah? Nggak kelihatan. Saya, Pak. Mana ini? Tangannya mana? Oh, ini. Farah, soal akuntansinya ya, nanti diganti lagi ya. Itu benar nggak jurnalnya kemarin semua itu? Benar, Pak. Oke, benar. Nah, hari ini bagaimana cara menghapus data yang ada itu? Ya,
Perhatikan sedikit lagi. Ini ada agak panjang hari ini. Lihat saya share lagi. Yang punya si Farah. Nah, ini diperhatikan ya. Nah, sekarang diperhatikan ini. Menghapus data itu yang mananya? Buka tabelnya, udah berapa kemarin? Nah, tabel bantu jangan dihapus, biarin aja. Tabel perkiraan kalau Anda mau mengganti, maka ini juga harus dihapus dulu. Tapi menghapusnya bukan dari tabel perkiraan, dari tabel jurnal dulu. Nah, tabel jurnal buka dulu ya. Nah, ini bisa disorot. Nah, delete semuanya, tekan dengan keyboard. Saya tidak menghapus ya, tolong dipahami. Jadi, tekan tombol delete pada keyboard, otomatis hilang. Kalau saya hapus, ini hilang data semua nanti. Oke, itu yang penting ya, jurnal ini satu ya. Nah, dihapus, delete semuanya. Nah, kemudian buka lagi tabel bukti transaksi. Ini juga dihapus semuanya, karena datanya akan berbeda lagi. Blok dari atas, lalu delete. Nah, kemudian tabel perkiraan juga di delete, sorot, delete. Nah, otomatis nanti udah kosong semuanya. Tabel bantu ini jangan dihapus. Ingat yang tabel ya, yang tabel ini yang dihapus. Oke. Ada pertanyaan sampai situ cara menghapus? Bisa paham Farah? Mana Farah tadi ini? Bisa paham Farah cara menghapusnya? Pak. Oke, dicoba ya. Nanti diisi dengan transaksi yang baru ya. Bukan transaksi yang sekarang. Saya akan lihat perubahannya nanti masing-masing Anda. Yang hadir sekarang hanya 20. Hah? Cari jurnal yang lain ya. Transaksinya untuk 1 bulan. Jumlah jurnalnya mau 20, mau 25, itu urusan Anda. Tapi yang lengkap. Kalau seperti kemarin si Farah biayanya cuma 1 bayaran. Ya Farah? Iya, Pak. Nah, cari yang banyak biaya transaksinya itu. Ya, yang kompleks semuanya. Oke, stop rekaman saya hari ini. Nanti saya kirim link YouTube-nya. Lalu Anda coba mengutak-atik punya Anda dulu sebentar menjelang saya kirim link YouTube-nya. Link YouTube-nya cukup lama nih, 1 jam. Tunggu ya, sabar ya. Oke, saya stop ya supaya bisa saya rekam.